Petugas haji daerah adalah petugas haji yang direkrut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota. Petugas haji daerah atau PHD, dia bertugas di kloter dari masing-masing daerah. Tugas dari PHD sebagaimana petugas haji yang lain, dia bertugas untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji di kloter dari asal daerahnya masing-masing. Adapun bidang tugas PHD itu dibagi dalam 3 penugasan. Di antaranya nanti ada PHD yang bertugas di bidang layanan umum, PHD yang bertugas sebagai pembimbing ibadah, dan PHD sebagai tenaga kesehatan haji di kloter. Sebagaimana namanya, petugas haji daerah atau PHD direkrut oleh pemerintah daerah masing-masing, baik di provinsi, kabupaten, atau kota. Karena itu, yang melakukan seleksi dokumen, seleksi berkas, dan lain-lain itu adalah pemerintah daerah masing-masing. Di tiap daerah tidak sama. Ada perekrutan petugas haji daerah dilaksanakan secara manual, dalam arti calon petugas harus mengirim berkas secara fisik, tapi ada juga yang melakukannya secara online. Dan karena petugas haji daerah kuotanya tidak banyak, seringkali ada sebagian daerah yang tidak mengumumkan adanya perekrutan petugas haji daerah. Tetapi di daerah-daerah tertentu, pengumuman dilaksanakan terbuka dan siapapun boleh mengikuti. Karena itu, dari aspek transparansi, memang perekrutan petugas haji daerah ini seringkali dalam tanda kutip bermasalah. Nah, status siapa saja yang direkrut oleh pemerintah daerah atau kepala daerah sebagai petugas haji daerah, sifatnya sebatas usulan, karena dia harus mengusulkan ke Menteri Agama untuk kemudian ditetapkan sebagai PHD. Berbicara soal anggaran, ini sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif gitu ya. Kalau secara normatif merujuk pada pasal 25 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sudah jelas dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa beban atas perekrutan petugas haji daerah beserta seluruh pembiayaannya itu dibebankan kepada APBD di provinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana daerah masing-masing yang menerima kuota petugas haji daerah. Faktanya banyak banget daerah ya, provinsi, kabupaten, atau kota yang mereka merekrut PHD tetapi tidak memberikan alokasi anggaran di APBD-nya. Sehingga jangan heran kalau mungkin ada di antara Anda pernah mendengar bahwa kok ini ada petugas haji dia bayar. Nah, dimungkinkan itu adalah PHD. Karena APBD tidak menyediakan anggaran, maka atas keberangkatan petugas tersebut ke Arab Saudi, dia menggunakan fasilitas sebagaimana jamaah kan, dia juga naik pesawat yang sama dengan jamaah, tinggal di hotel yang sama, menikmati catering yang sama, bedanya dia adalah melayani jamaah haji, maka muncul biaya di situ. Dan seringkali petugas haji daerah itu harus membayar sejumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang sama dengan jamaahnya sebagai dampak dari daerah tersebut tidak mengalokasikan anggaran untuk PHD-nya. Disinilah sumber masalahnya gitu. Padahal seharusnya kalau memang konsisten dan konsekuen, daerah harus mengalokasi anggaran. Dan yang memprihatinkan justru inilah menjadi celah dan dipersepsikan sangat negatif oleh publik dan masyarakat bahwa akhirnya terkesan kuota petugas haji daerah itu diperjualbelikan karena di situ terjadi pembayaran uang yang dilakukan oleh petugas. Berbicara tentang catatan keberadaan petugas haji daerah atau PHD, memang ada PR besar yang harus dibenahi oleh pemerintah. Karena PHD ini selama ini gitu ya, terkesan membuka celah terjadinya fraud.
Di mana misalnya karena kuota yang sedikit, terbatas, dan minimnya transparansi, seringkali masyarakat mengetahui atau mempersepsikan bahwa kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya orang-orang dekat kepala daerah atau pejabat di daerah tersebut. Karena tadi, ketidaktransparan yang lebih mengemuka. Dan catatan lainnya, karena ada daerah-daerah tertentu yang tidak mengalokasikan anggaran untuk PHD, sehingga petugasnya sendiri yang harus membayar ongkos perjalanan hajinya, itu membuat tidak bisa dihindarkan ada kesan petugas haji nebeng haji sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Ansar Simanjuntak beberapa waktu yang lalu. Maka menjadi catatan yang positif menurut saya jika akhirnya PHD ini seleksi, perekrutan, dan penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Baik nanti oleh BPHJ atau konon nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Intinya jangan sampai ada persepsi yang negatif terkait dengan keberadaan petugas haji, misalnya dipersepsikan ini hasil lelang, ini hasil jual beli, sehingga kemudian mereka lebih khusyuk dengan ibadahnya sendiri, karena bagaimana mungkin gitu orang diminta bekerja melayani orang lain, tetapi dia harus membayar untuk sesuatu itu. Padahal di mana-mana logikanya ya sang petugas dibayar, difasilitasi, diongkosin. Sebagai konsekuensi dia harus melayani orang lain. Jadi saya pikir ini harus dibenahi oleh pemerintah.